Nah ini yang berbahaya. Makanya kalau kita menyampaikan kebenaran, menerima kebenaran dan itu berulang-ulang, alhamdulillah, mudah-mudahan itu nanti akan lebih membekas di dalam hati kita. Coba yang dimuliakan Allah, kemarin hari Ahad sudah kami sampaikan bahwa amal kita, perbuatan kita yang kita lakukan itu kita tidak tahu pasti mana yang diterima Allah. Jadi ketika kita melakukan sholat, insya Allah dari kita muhasabah dalam satu hari ini sudah kita lakukan. Sholat sunnah mungkin juga sudah kita lakukan dari tahajud, witir, kemudian sholat sunnah rawatib. Bahwa kemaksiatan yang kita lakukan tetap tercatat ya sebagai sebuah dosa. Tapi amal ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah. Makanya kemarin kami sampaikan juga doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ini selalu kita sampaikan kepada Allah supaya amal-amal yang kita laksanakan itu tidak muspro, tidak seperti fata morgana. Kita oke tetapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya kita sebagai orang yang beriman memang sangat bersyukur bahwasanya kita ditakdirkan menjadi orang Islam, menjadi orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita beramal, kita beribadah di Indonesia ini, khususnya di Laweyan ini, kita bisa beribadah dengan tenang. Kita bisa beribadah dengan nyaman. Kita bisa beribadah dengan aman. Dan kita akan melangkahkan kaki kita di masjidnya Allah ini. Dan sebagai upaya kita untuk menambah amal, dan ini diterima Allah Ta'ala. Sekali Bapak, mungkin saudara-saudara kita yang sanggup melakukan perjalanan yang jauh, tetapi melakukan perjalanan ke masjid saja susahnya, beratnya. Ya, tentu itu bukan kita, mungkin ada saudara-saudara kita seperti itu. Dan akhirnya karena menunda-nunda untuk beramal, akhirnya kesempatan untuk melakukan lagi itu sudah terputus karena putus dengan yang namanya kematian itu, dan nanti akan menyesal. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang yang meninggal, baik itu yang akan meninggal maupun yang sudah nanti meninggal, ini akan selalu dia menyesal dengan kehidupannya di dunia. Baik itu banyak contoh-contoh Bapak Ibu ya, ketika orang yang melakukan kebaikan tetapi ketika dia menyesal, kok kebaikan saya cuma sedikit. Mungkin dulu pernah kami sampaikan kisahnya Sa'ban itu, salah satu sahabat Rasulullah, ketika beliau akan meninggal, beliau itu menyesal sekali, sampai di dalam sakaratul mautnya dia menyebutkan andekan semuanya, andekan yang baru, andekan lebih jauh. Nah ini ora luwih adoh to, kok ora anyar, kok ora kabeh.
Nah ini juga membuat bingung keluarganya, membuat bingung istrinya. Kok di dalam dia akan meninggal kok ada sebuah penyesalan seperti itu. Tapi kemudian oleh itu sampai kepada Rasulullah dan dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya sebenarnya sahabat ini sudah beramal, mungkin secara logika sudah maksimal, tetapi ternyata kurang. Nah, pada saat itu ketika Sa'ban ini sedang makan ya, sepotong roti, tiba-tiba ada orang yang meminta pengemis yang sudah kelaparan. Nah, karena hanya ada sepotong roti, Sa'ban sendiri juga lapar, yang pengemis itu juga lapar, akhirnya dipotong jadi dua. Separuh dia makan, separuh dia berikan kepada pengemis itu. Kisah berikutnya, kenapa kok tidak yang baru? Itu terjadi pada Sa'ban ketika dia mau sholat, berangkat ke masjid. Karena cuaca sangat dingin, dia memakai baju, rangkepan. Nah, di dalam perjalanan dia baju yang baru itu dia pakai lebih dulu di dalam, kemudian supaya nggak kedinginan baju yang jelek dipakai juga tapi di luar. Ben mungkin pikiran kita yang deket-deket ya baju sing wis elek kan gitu ya. Gitu. Yang kena angin, kena bleduk ya baju sing elek, baju sing apik ijek ning jero ijek apik. Ya. Nah, saat itu dia juga ketemu seseorang yang kedinginan. Ya, bajunya tipis kedinginan, akhirnya Sa'ban itu kasihan. Maka dia copot baju luarnya, diberikan kepada orang yang kedinginan itu. Yang diberikan yang lama, ya, yang sudah usang. Kemudian juga kisah yang lain, perjalanan Sa'ban dari rumah ke Masjid Nabawi itu cukup jauh. Nah, kemudian pada saat beliau itu sakaratul maut, semua amalnya itu dilihatkan oleh Allah. Ini balasanmu ketika memberikan potong roti kepada orang yang kelaparan. Ini balasanmu ketika kamu menolong yang kedinginan dengan bajumu. Ini pahalamu ketika kamu jalan jauh menuju ke masjid. Orang yang sakaratul maut itu memang oleh Allah diperlihatkan semua amalnya. Dan nanti balasannya apa itu? Yang baik ya diperlihatkan amal baiknya dan nanti balasannya seperti ini. Yang jelek juga demikian. Nah, mengetahui itu, Sa'ban mengetahui pada saat itu ternyata hanya sepotong roti itu balasan yang diberikan Allah itu cukup luar biasa, sangat luar biasa. Nah, dia menyesal, kok tak kei mung separuh tok ya roti ini. Seandainya kabeh tak kei kan balasannya akan jauh lebih luar biasa. Nah, ini salah Sa'ban seperti itu. Dia jalan jauh rumahnya ke Masjid Nabawi, sejauh itu pahalanya sangat besar. Apalagi kalau rumahku lebih jauh, aku berjalan itu pasti pahalanya lebih besar lagi. Ya, kita mungkin cuma baru 100 meter ke masjid aja, mungkin searas-arasan ya, melaku aras-arasan, beli numpak motor gitu. Tapi paling tidak ya tetap ada aktivitas kita ke masjid. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi orang yang meninggal itu juga sudah pasti akan merasa menyesal dengan apa yang dilakukannya. Kalau dari Sa'ban tadi karena diperlihatkan hal-hal yang pahala yang luar biasa. Ayat 10 itu karena dia merasa kurang dalam beramal soleh. Dia sangat pelit, nah, mungkin pelit, jarang beramal soleh. Maka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 10 dikabarkan Allah itu berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya akhadakum
Utu akhirtani ila ajal qarib fa asaddaqa, dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada hukumnya. Nah, kehidupan ini Bapak Ibu, kehidupan yang sekarang ini kita nikmati ini merupakan satu kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang banyak bersedekah. Jangan sampai ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya kepada di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah mendengar, sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin. Nah, ini penyesalan, satu penyesalan orang yang sudah meninggal, menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Izin ya. Dia sambil berkata, ya Allah kembalikan lagi kami di dunia. Kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, ini penyesalan, salah satu penyesalan orang yang sudah dalam akhirat karena kekayaan bersedekah. Kemudian Bapak Ibu, selain penyesalan karena dia kurang sedekah, kurang beramal soleh, ada juga yang orang di akhirat itu di akhirat itu menyesal karena dia salah memilih teman. Dia salah memilih teman. Kalau kita sering mendengar syair Tombo Ati itu ya, itu yang salah satu syairnya wong kang soleh kumpulono gitu. Itu syair dari Sunan Bonang gitu ya, Sunan Bonang. Dan beliau membuat syair itu terinspirasi dari surat Al-Furqan ayat 28 ini, salah satunya itu. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman karibku. Ya, ini orang yang menyesal karena dia menjadikan salah satu temannya menjadi teman yang karib, teman yang akrab. Tetapi teman yang akrab ini justru menjerumuskan dia di dalam perbuatan yang tidak baik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau Rasulullah SAW ini menganjurkan kita untuk berteman itu mengibaratkan bertemanlah dengan para penjual minyak wangi ya. Sehingga meskipun kita tidak pakai minyak wangi, tetapi kita ikut wanginya ya. Ikut mencium bau wanginya. Jadi ketika kita memilih pemimpin itu dari tingkat RT, RW, mungkin kepala desa, bupati, gubernur, presiden yang kita memilih, maka kita itu nanti konsekuensinya tidak hanya di dunia, tapi konsekuensinya itu nanti juga di akhirat. Ketika kita memilih pemimpin yang salah dan pemimpin itu kemudian berbuat dolim, maka kezoliman itu akan berimbas kepada kita nanti di akhirat. Kita ikut berdosa. Ya. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang sudah kita yakini memang itu baik, ya perkara sekarang kita lihat baik, perkara sumben mungkin wallahu alam jadi jelek ya. Artinya wallahu alam juga ya.
Tapi secara KTP mereka daftar sebagai orang Islam. Nah, ketiga-tiganya Islam. Tapi kan berdiri. Jadi nyun ngapunten, kadang-kadang kalau pemimpin kita salah, pemimpin kita zalim, kemudian menyuruh anak buahnya, menyuruh kita juga berbuat zalim, itu nanti yang dihukum oleh Allah, ya, yang dibalas oleh Allah itu tidak hanya pemimpin yang menyuruh kita, tapi kita juga ikut mendapatkan balasan apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa kemudian menyerahkan ke pemimpin, kemudian kita bebas. Dalam surat Al-Baqarah, Bapak Ibu, ayat 166, 167, panjang ayatnya, saya bacakan. Ketika orang-orang yang diikuti atau pemimpin berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat siksa, jadi yang zalim itu anak buahnya karena lihat siksa Allah, dan ketika mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, ya rakyat berkata, seandainya kami dapat kembali di dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari amal menjadi sesat bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak keluar dari api neraka. Maka kemudian orang-orang yang mengikuti berdoa kepada mangkodamala finnar, maka itu akan berkata, ya kami, orang ini telah menjerumuskan kami ke dalam azab, maka tambahkanlah azab kepada yang berlipat ganda di dalam neraka. Nah, ini doanya rakyat yang dizolimi. Doanya rakyat yang dizolimi. Dia akan berdoa kepada Allah supaya disiksa yang berlipat. Anak buahnya yang ikut kondisi sekarang ini, kami mengajak, monggo kita betul-betul bisa memilih pemimpin kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita salah di dalam kita memilih pemimpin. Kata Ustadz Atian Ali bahwa ketika kita berhasil memilih pemimpin yang adil, kita punya saham di situ. Masanya pahalan wis oka, tetapi karena di dunia dia mendolimi, dia menyakiti, dia membuat kesengsaraan orang-orang di sekitarnya, maka orang-orang ini yang akan menuntut. Nah, sehingga pahala orang itu habis dan dosa yang ini akan diberikan kepada orang yang tadi mendolimi itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita memang harus berhati-hati ketika kita hidup di dunia ini. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang muflis, menjadi orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Kita sama-sama berdoa, sama-sama kepada Allah agar amal yang kita lakukan di dunia ini oleh Allah, kemudian kita juga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, juga ketika kita bermuamalah dengan kita. Minallahnya bagus, tapi bisa jadi kita mereka. Mudah-mudahan ini kita akhiri dengan kafar. Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.